Oke teman-teman, balik lagi di segmen kita di OTM Obrolan tengah malam. Di malam kali ini kita akan apa temanya? Asik apa ya? Kan obrolan tengah malam ya. Iya. Ilmu hitam kayaknya seru nih. Karena ilmu hitam kan macam-macam tuh ya. Iya. Kan? Benar. Pokoknya ilmu hitam ya kan? Ilmu gelap. Ilmu gelap. Karena itu malam hari. Ajaran-ajaran sesat biasanya kan. Biasa tuh kan yang paling identik kan dengan ilmu hitam nih, apa nih namanya nih? Santet. Ya. Teluh. Apa? Teluh. Iya kan. Santet sama teluh tuh berbeda. Santet sama teluh. Sama aja cuma Sama. beda penyebutan di daerah. Oh beda daerah. Heeh. Kalau telur yang bulat itu kan yang tengahnya kuning. Itu lain talu. Oh, telur. Telur. Oke. Pendapatmu Gung tentang kayak apa Gung? Sama atau santet ya? Iya. Ya, Sama Berarti aja. Sama aja ya? santet lah. Yang Berarti kurang lebih kayak ajian mesem jalan kuliah. Semar mesem itu jatuhnya bukannya ini kan? Kalau itu masuknya itu tergantung manusianya sih. Hitam putih itu tergantung manusianya enggak ya? Ya tergantung manusianya. Iya, tergantung manusianya kan. Itu bukannya jatuhnya kan? Apa sih namanya nih, pelet ya? Oh iya. Pelet kan Iya, iya, iya. jatuhnya. Soalnya kan kalau di daerah kotanya bapakku sering banyak yang begitu. Ya santet ini kan lebih banyak ke menjatuhkan orang kan biasanya. Menyakiti dan ya, Iya kan? tidak menjatuhkan. Ya kan tujuan utamanya kan menjatuhkan orang. Terus kalau itu apa tadi? Semar mesem. Iya. Biasa digunakan untuk apa itu? Semacam kayak penglaris. Terus Bukannya pemikat orang yang kita sayang, orang yang kita suka. kalau pemikat dan penglaris itu hampir sama aja. Tergantung. Semisal penglaris itu kan untuk kayak orang jualan usaha. Oh, Iya kan? Iya. Tapi kalau untuk pelet kan ke seseorang. Allah Akbar. Jadi kan sebenarnya hampir sama, cuma beda di apa itu bahasanya? Mediator, Medianya. bedanya di medianya. Jadi kayak semar mesem itu bisa untuk jadi penglaris. Barang Fungsinya banyak gitu ya. Iya. barang itu kayak apa itu? Smart mesem. Rata-rata itu semacam kayak keris. Ukurannya? Ada yang segini, ada yang segini. Panjangnya loh. Wujudnya ya kayak semar itu. Boleh dilihat kan? Di sini. Matilah. Jangan tuh capek ngedit tuh Cuk. Jadi mana-mana ntar. Kalau gendam masuk juga. Gendam itu masuknya iya ilmu hitam. Ilmu hitam juga kan? Ilmu hitam. Gendam dingtang. Gendam. Oh iya. Aduh gendam. Apa Cuk? Oh. Jauh anjir. Apalagi Apalagi ya? Ilmu santet. Kayaknya kita menarik bahas ya. Cara kerjanya tuh gimana dia? Oh iya, cara kerjanya. cara kerjanya. Cara kerjanya ilmu itu gitu kan. Itu dari sugesti. Sugesti. Sugesti yang miring. Berarti kalau orang kayak tidur gitu ya, baru dia Orang tidur. Orang tidur. maksudnya dimimpiin gitu. Ya kadang ada kayak gitu. Oh, Jadi semacam orang tidur kan, nanti kayak ada orang yang kayak dipukul apa dimasukkan gitu loh. Ada yang kayak gitu juga. dimasukkan apanya? Barang yang mau dikirimkan. Ya. Oh iya. Semacam kayak paku, silet, kayak gitu. Radio pernah ada Mas? Pernah ada. Serius. Betulan. Tempatnya Randy. Maksudnya? Misal aku ini sama kamu tak santet, kamu tak isi radio yang segini itu nanti
Aku tahu. Serius sih, tanya sama Randy. Terus disetel apa itu? Setiap habis maghrib pasti berbunyi kayak apa gamelan, kalau nggak gitu wayang. Itu cuma hitungan beberapa detik aja sih. Tapi di Merdeka juga pernah ada dulu yang ini apa? Yang keluar kawat tuh. Iya, kawat. Masih ingat tuh? Masih. Merdeka dan gerilya. Iya. Dulu pernah ada itu. Ibu-ibu. Sekarang. Hah? Orangnya di mana itu? Nggak tahu, itu teman mamaku itu. Hah? Teman mamaku. Oh. Aku yang tahunya orang gerilya. Yang ibu-ibu itu kan. Iya. Yang sampai ke Joko Bodo tuh mas kesini Iya. kan. Iya. Sampai dioperasi, sudah selesai dioperasi, besoknya ada lagi nunggu lagi. Ada terus. Pokoknya pas di ronsen tuh ada. Iya kan kelihatan kalau di launching itu. Pokoknya tuh kayak tiba-tiba dari kulit aja gitu kan. Terus kalau apa buka apa tuh besi tua kembang besar di Lumayan. Nggak kayak gitu aja. Itu kawat kecil cowok. Bentar, ini seperti dikumpulkan gitu mah. kalau kamu membahas misal kayak apa barang kiriman santet dikumpul-kumpulkan bisa jadi barang sesuatu gitu kan. Ini aku ada cerita real. Adiknya mbakku ini kan mempunyai adik cewek. Dulunya bilangnya ada saudaranya juga sepupu kalau nggak salah, itu ada yang suka sama namanya Mbak Jebrak ini. Iya. Awal mulanya itu setiap dia kan merantau di Surabaya, dari tempat ke Surabaya kalau zaman dulu ya kayaknya beberapa jam gitulah. Itu tuh setiap dia pulang ke kampungku dia itu pasti minta paku, real paku. Ya memang sudah bertagar. Lama-lama kok paku ini nambah terus. Sama mbahku ini dikumpulkan. Dijual. Enggak dijual. Mbahku dulu itu kan aktivitas sehari-harinya kayak kalau sekarang itu mebel itu loh, bikin meja. Sampai bisa kayak bikin meja, lemari kayak gitu pakunya itu. Serius. Terus pada akhirnya mbahku yang cewek ini dia ngerasa kayaknya aku enggak cocok tinggal satu rumah sama kakakku. Dia kayaknya paham lelaki yang enggak yang ngirimin barang itu kayaknya pelakunya paham mbahku itu. Akhirnya dia sampai sekarang tidak ada yang tahu asal apa di mana orangnya juga tidak ada yang tahu, masih hidup apa sudah meninggal, mbahku juga tidak tahu. Itu real sampai bisa bikin meja, kursi, bikin lemari, pakunya yang dikeluarkan itu dimutahkan itu. Wish, keren juga. Mbahku dulu kerja di Surabaya jadi ART, jadi per 2 bulan kalau enggak itu 1 bulan sekali dia cuti gitu loh. Di kampungku kadang 3 hari atau sampai 1 minggu. Terus setiap hari mutah, cuma 1 kali. Maksudnya perharinya mutahnya cuma sekali. Gimana rasanya tuh? Bilangnya kayak apa itu? Biasa. Gutir bahasa Indonesia ini apa kan? Hah? Gutir. Apa? Gutir. Kudir. Heeh. Apa itu? Jeli kayak jeli. Oh. Mutahnya itu rasanya kayak jeli. Oh. Dia enggak sakit. Deh. Serius aku udah bohong ini, real itu ceritanya. Tapi aku belum ada itu kejadiannya. Itu berarti paku campur darah tuh. Iya, aku campur darah. Di apa nih namanya dikumpulkan kan sedikit demi sedikit menjadi mungkin. Sedikit bisa dimanfaatkan kan itu. Tapi gila ya. Serius itu. Nah, yang gue herankan kenapa sih orang tuh kadang kayak sedikit-sedikit nggak suka tuh kan, kalau nggak suka nih sama orang nih sedikit-sedikit ngirim santet, sedikit-sedikit nyakitin. Mungkin itu praktis nih. Tanpa jejak. Mungkin karena Ya. dendam aja sih. Nah, maksudnya si Aji ini kenapa sih harus seperti itu Iya. gitu loh. Dan ya bener omongannya karena itu praktis dan simpel tanpa jejak. Semisal kita dimasuk kita laporkan ke polisi kan ada barang bukti dari si pelaku. Iya kan? Iya. Paling kan apa nih namanya, di kepolisian kan juga nggak ada undang-undangnya kan. Nggak ada itu. Ya paling dia cuma balas dendam Iya, gitu aja. adanya cuma tembak-tembakan. Ya ujung-ujungnya mati. Pasti. Itu. Jangan macam-macam. Udah kayak kemarin. Nah, ya. Udah. Oke. Sip. Apa nih?
kepala ya. Oh, banyak loh. Ini soal-soal ilmu hitam nih kan. Banyak. Banyak. Pernah tahu anu nggak Mas? Apa namanya? Misteri pembantaian santet tahun 1998. Misteri pembantaian santet. Pembantaian tapi pakai santet. Gitu maksudnya. Iya. Kayak itu Gimana? oh Banyak nih. kalau itu Ada pernah dengar? kalau aku belum pernah dengar sih. Itu kasusnya gimana? Ya aku juga belum tahu. Masalah aku juga baru lihat ini. Itu yang kalau yang itu yang apa nih? Yang dia belajar ilmu kebal. Tahu nggak? Kayak gimana nih? Dia belajar ilmu kebal loh. Dia udah lama kelamaan tuh kayak gila atau gimana gitu. Kan aku sempat ngeliat di YouTube-nya Nadia Omara. Jadi dia tuh langsung ngebantai orang yang ada di dekat dia. Oh gitu. Iya, iya. Dia kayak gila gitu loh sudah. Iya. Ujung-ujungnya dia ketemu mati. Ini kayak gimmick gimana gitu. Gak enak mau tengah gitu nggak? Tiba-tiba nyedot. Coba sebutin kan. Dia tuh gini, apa? Ngebantai orang. Pokoknya yang ada di dekat dia tuh kan dia sambil keliling tuh bawa parang. Yang ada di dekat dia tuh dibantainya semua. Dan akhirnya kan dia ketemu mati itu di salah satu selokan atau anak sungai gitu loh. Akhirnya dia mati, bunuh diri. Oh, gitu. Aku kira dibantai juga. Kak. Itu rame juga itu, kalau nggak salah Banyuwangi juga. Kalau nggak salah, aku lupa juga itu. Tapi itu kan termasuk ilmu Gitu. kan? Biasanya kayak gitu tuh dia apa? Belajar ilmu tanpa guru. Biasanya Sama guru gaib. kalau udah gitu dia belajarnya itu nanggung. Oh, Dia berguru itu nanggung gitu loh. ya sarip tuh. Tapi memang gitu ya. Misalnya kita nggak tahan sama pelajarannya gitu, kita bisa gila gitu. Bisa karena setiap manusia mempunyai wadah masing-masing. Maksudnya ukurannya. Kalau memang si orang itu tidak mampu dengan ilmu itu kan ya dia pasti endingnya gitu. Banyak gilanya. Dia muat lagi menampung gitu ya. Kadang ada orang belajar kayak gitu, terus dia mempercayai bukan isi hati sih, pemahaman kayak di pikiran. Jadi di pikirannya itu, oh ini aku harus begini, harus begitu. Akhirnya ada bisikan setan. Kamu dulu aja itu nanti ilmu tambah biasanya. Oh, buat nambah level lah. Iya, embel-embelnya kayak gitu. Ah. Tapi pada dasarnya di umumnya manusia kita itu susah pembunuhan tanpa ada peningkatan ilmu. So kamu bisa paham tentang ilmu gitu Mas? Pernah mendalami kah atau bagaimana? Kalau aku sih mendalami enggak, cuma ada beberapa orang yang cerita dan orang itu dari lingkup-lingkup yang maksudnya kayak tetangganya yang mengalami hal yang seperti itu, kalau enggak itu saudaranya. Dan dulu aku juga pernah, ini temanku yang ngobatin. Itu tuh ada seorang cewek, dia datang dari kan bapaknya sudah di sini lama, dia itu tinggalnya di Jawa, mungkin sama ibunya dia bilang kalau kamu pengen nerusin sekolah, ikut aja sama bapakmu. Nah sampai sini itu ibu tirinya itu kayak lihatin si anak itu punya kejanggalan, ada gelagatnya yang aneh. Habis itu lama kelamaan si ibu tirinya itu merasa anakku kok kayak diguna-guna orang gitu loh. Jadi dia bertanya, ibunya tiri itu bertanya sama orang terdekatnya yang paham hal kayak gitu. Akhirnya temanku itu langsung ngomong, anaknya sampai itu ada bawaan kayak apa barang itu dilapis kayak mori gitu. Nah sekalinya ditanyakan detail kepada si cewek, itu ternyata barang itu dari mantannya. Mantan pacarnya si cewek itu, untuk lebih tepatnya itu pagar bilangnya.
ngomongnya itu untuk agar agar nanti kalau kamu kalau kamu kalau jadi pindah ke Kalimantan agar aman kan tanpa ada benturan gimana gitu bilangnya si mantannya. Ternyata barang itu untuk mengontrol si cewek agar dia ndak jatuh hati kepada lelaki lain. Tapi sempat juga ada juga teman aku dulu pas masih kerja di satu perusahaan ya toko lah gitu. Jadi cerita itu dia itu kriminal. Iya. Jadi kalau bisa dibilang baru masuk di perusahaanku yang dulu. Itu masuk pagi, terus tuh ternyata dia ditempatkan di satu kerjaan sama aku. Entah kenapa kalau pas dia masuk malam, dia itu bilang sama aku sama teman-temanku yang lain, kok hawanya panas ya? Padahal itu habis hujan dan di toko itu AC semua, AC. Dia bilang kok panas ya? Padahal di belakang dia itu pas AC banget. Singkat cerita, ternyata nggak tahu kenapa, nggak sadarkan diri dia. Oh dia pingsan. Sampai nggak sadarkan diri. Tapi ngomongnya ngelantur gitu. Oh semacam mungkin bisa dikatakan kayak kesurupan gitu loh. Ya, dan punya usut. Ternyata dia itu dijagain sama mantannya. Dengan pakai hal-hal mistis kayak gitu. Jadi nggak, kalau misalnya ada yang mau deketin dia pasti kerasukan harusnya gitu. Masih banyak ya orang pakai kayak gitu ya, terus Banyak. sampai sekarang. Iya. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang banyak. Sempat juga dia itu hampir seminggu kalau nggak salah, seminggu atau 2 minggu gitu. Dia itu linglung. Jadi nggak sadar kalau dia itu dibawa sama cowoknya. Akhirnya dia sadar si orang tuanya itu ya badannya kayak ke orang pintar. Orang pintar ya biasa kayak ustaz kayak gitu kan, minta tolong carikan di mana kayak gitu. Alhamdulillah kita pulang akhirnya ya sudah nggak sama si mantannya itu gitu. Berarti itu masuknya itu gendam ya? Bukan, itu maksudnya pelet. oh pelet. Iya. Cuma cara kerjanya kok ada yang kayak kesurupan kayak gitu, aku kurang paham. Tapi itu maksudnya pelet. Tapi kok betul ya, padahal pelet bagus-bagus untuk makanan ikan kan, tapi itu malah disalahgunakan. Itu pelet. Santai Cuk. Bercanda ya Cuk. Jadi enggak cerita. Jangan peleter. Itu untuk mancing si dompet gitu. Iya masih sedokter. Tahu ada tagihan lu. Akhir bulan boncos. Tapi ini menarik nih. Semisalnya si Aji ini ngirim ke aku, tapi aku nih nggak percaya gitu, apakah masuk apa enggak? Tergantung amal dan ibadah. Wah, Jangan sholat lagi Mas. Kalau kamu amal kayak gitu loh ya, tergantung amal dan ibadah. Pada jangan sholat, jadi gimana? Karena maaf bukannya aku tuh kok kayak apa terlalu fanatik enggak ya. Mbakku ini itu kan ada keluarga yang enggak suka. Itu ya intinya lebih tepatnya kayak santet gitu ya. Zaman itu mbakku pas ngambil anak yang pertama, ngambil tua, jadi zaman itu juga pas musim-musimnya kuliah. Jadi ibadahnya juga lebih kuat, tahajudnya kuat, ibadah terus dikir. Akhirnya biasanya kenanya bukan ke kakakku, ke iparku malah. besok gitu ya. Iya. Zaman dulu kan iparku jarang banget sholat. Mungkin ya setahun sekali. Sholat itu aja berarti. Sholat id, oke. Tapi kalau sudah meleset itu loh, kasihan sama orang yang Iya, lain. benar. Aku yang udah habis pikir ya itu ya tempatnya Randy itu. Sampai
Tapi yang diisinya radio nasional. Muatannya dia itu. Udah tahu. Aku udah tahu. Kalau dia operasi pas masuk lagi. Itu keren. Kalau ngalahin Deddy Kobuser. Udah cukup. Oh, udah cukup. Itu masuknya kayak debus nggak sih kalau masuknya radio? Iya itu sudah. Iya, debus itu. Tapi debus kan biasa kan paling sering kan ini golok Oh iya. kan ditembus ke Iya. leher. Ini mainstream. Radio sekali masukkan. Nggak percaya kamu masuk radio. Coba. Jadi sampai itu dibikin bahan olokan. Semisal kita bercandaan gitu kan. Oh awas nanti kamu kalau awas aja kamu. Nanti kalau perlu tak kasih radio gimana? Ya, iya ya sempet jadi orang kayak gitu. Dibetulin malah betulan dimasukkan. Apa-apanya juga tidak percaya. Terus beberapa orang juga mengatakan di kampus itu memang ya biasa. Hal kayak gitu yang terjadi. Nah biasa kan paku, Iya, golok, rata-rata paku. pokoknya besi-besian lah. Itu kan ada besinya bro. Oh ya antenanya. Bisa itu kalau pengen putar jijan kan? Iya. Tapi itu perutnya tuh normal aja. Normal aja. Cuma setiap habis maghrib radio itu bunyi otomatis. Itu yang aku bikin aneh. Itu yang anunya nih korbannya cewek atau cowok tuh? Cowok. Oh, cowok. Kayaknya mereka itu dulunya pernah sindir-sindiran gitu loh, perkara dari omongan-omongan. Mungkin yang pelaku pengirim ini ngerasa aku terlalu direndahkan tentang ekonomi lah atau gimana. Oh tapi bahaya loh itu kalau dari omongan-omongan. Iya. Dulu kan zamanku sekolah sempat kayak gitu. Gara-gara olok-olokan, kamu muntah darah apa? Mau kamu muntah paku katanya. Wah, bahaya orang ini. Kan dulu kan temanku sama yang satu ini nah. Gara-gara olok-olokan aja kayak gitu ya. Untung udah terjadi. Oh, masih ancaman. Iya, ancaman. Cuman ngeri betul ancamannya kalau sampai kayak gitu. Asli. Susah lagi tuh kayak pelet, maksudnya itu pelet. Yaitu foto dibungkus pakai kain mori, dimasukkan foto, dimasukkan ke laut atau sungai yang dalam itu agak susah. Sering itu terjadi. Susahnya tuh nyari ya. Iya. Nyari jalan keluarnya untuk membuang. Tapi biasa tuh aku pernah ngeliat kayak gitu tuh. Kayak yang kadang-kadang di TikTok kan, FYP itu kadang ngeliat tuh dibungkus kain gitu, Iya. boneka Barbie, foto orang itu, baru jarum sama apa gitu, Ya jalan baru pasti. ya kan dibungkus, baru dikubur, ada yang kayak gitu, dapatan tuh di kuburan orang, pas di atas kuburan orang, jadi dibuka lah, diselamatkan kan kayak gitu, itu kan untung-untungan aja kan bisa kayak gitu tuh kan, Iya. ya ada bagusnya juga kan kita kan Iya. artinya nolongin orang itu. Rata-rata orang yang nyelam sambil nyari sampah-sampah kayak gitu pas menemukan barang itu biasanya sama dia langsung dibuka. Iya langsung. Apalagi kan orang kan banyak yang ngerti kan sudah. Kayak kemarin tuh kan ini kan lagi rame yang bersihkan sungai itu kan. Itu kan juga pernah dapat itu di sungai. Dibukanya juga langsung dia nih. Pernah aku lihat juga sampai jalan. Wah, iya betul. Janin. Jalan dia, tapi ya diblur. Iya maksudnya itu janinnya di Jalan dilempar, Dibuang ke ini dibuang ke laut, ke sungai. ke sungai. tapi nggak dibungkus Pak. Apa Dibungkus. dia dimasukkan botol gitu. Oh enggak. Ini apa ya? Oh berarti itu Aborsi. 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 Ya untuk kalian kalau pengen enak-enak itu ya itulah ya. Makanya safety. Ini Iya. ini. Pakailah kain sutra. Udah, jangan udah di endorse kita.
Oh ya, yang sempat nolong orang itu gimana? Yang suaminya kabur itu, Suaminya yang kabur. yang kamu nolong itu. Oh, yang temanku nolong itu kan. Iya, itu gimana tuh kronologinya kok suaminya bisa kabur gitu. Ini saya kan. Kontrakan yang depan rumahmu dulu waktu di bawah. Ibu-ibu, Ibu-ibu. kamu nanya. Oh iya, dulu itu depan kontraku itu ada keponakannya itu lakinya itu dokter. Cuma dia dinasnya bukan di Samarinda, di tempatnya luar Pulau. Lama kelamaan itu ada kayak perubahan dari perhatian. Kalau uang sih tetap transfer kayak gitu kan. Cuma perhatian itu yang awalnya sering ngasih perhatian banget akhirnya berkurang. Lama-lama mereka kayaknya curiga dari keluarga si wanita ini. Terus dia bertanya sama temanku, apakah benar suaminya keponakanku ini ada main wanita? Ya temanku secara tidak langsung membuka mata batinnya dia kan. Ternyata memang benar si lakinya ini di pekerjaannya sana mempunyai pacar baru. Dan itu pacarnya sudah hamil. Jadi awalnya dulu itu per 4 bulan kan 3 bulan itu pasti pulang Samarinda kan. Tapi itu kok 1 tahun lebih tidak pulang-pulang. Ternyata selingkuhannya itu hamil pulang. Terus akhirnya sebenarnya si suaminya itu tidak mau menyeraikan, sama temanku ditolong. Awalnya tidak melarikan diri sih ya. Cuma lebih tepatnya yaitu dari keluarga sini kan curiga kenapa kok perbedaannya lain daripada yang dulu. Iya. Kalau yang nolong itu saudaranya lain. Jadi dulu itu ada seorang wanita itu kena, ya lebih tepatnya kena pelet, ya kan. Mereka sudah mereka akhirnya menikah. Yang lakinya ini punya selingkuhan lagi. Kan dari yang pertama tadi kan suaminya itu kerja di luar pulau. Ini adik sepupunya dulunya dipelet, cewek juga dipelet sama cowok kan. Akhirnya tapi mereka menikah, menjalani hubungan beberapa tahun sampai punya satu. Lakinya ini kenal sama cewek baru, akhirnya dibawa ininya kayak minggat bahasanya sekitar 2 tahunan. Terus dia tanya sama temenku dibantu, tapi itu dengan cara, kalau pemahamanku apa bahasa Indonesia sedulur tua ya apa kan? Saudara. Iya bahasa Indonesia nih apa? Sedulur tua. Kita mau punya mana kan? Iya, Apa kayak bahasanya tuh ya. bahasa penake. Sedulur tua. Heeh. Lain kemarin ya Mas? Lain bukan sedulur tua kayaknya. Iya nih aku jabar nih. Yang kayak yang jaga diri kita. Nah yang jaga dia itu caranya mengembalikan hubungan mereka itu kan setiap manusia mesti ada yang jaga kan. Kalau masih kita itu gitu. Nah yang jaga si cewek ini yang jaga si cowok itu ditarik, diikat di rumahnya si cewek itu, istrinya. Jadi akhirnya sekitar 1 minggu kemudian dia pulang ke rumah. Dengan rasa bersalah yang dulunya pas minggat itu membawa mobil, membawa tabungan beberapa, sekalinya pulang tinggal bawa badan aja. Tapi si lakinya itu langsung berjanji setelah itu dia tidak mau lagi mengulangi kesalahannya. Dan itu mainnya juga bukan secara baik, mainnya juga halus. Si ceweknya itu yang selingkuhannya itu kan mungkin yang diambil memang uang. Demi mencari itu Ya. Dan sekarang aman-aman aja. Aman saja. Ada di sini juga orang depan itu kejadiannya sama, cuma cewek. Dia sudah mempunyai anak berapa? Habis itu
kenalan cowok dari HP, dia diajak kabur mau, terus keluarganya merasa kehilangan loh, berapa hari berapa minggu nggak ada pulang, nggak ada kabar, ditelepon nggak aktif. Tanyalah sama temanku, tapi teman yang lain lagi tanya apakah benar orang ini, mereka keluarganya si ibu ini mikirnya masih hidup apa mati, bukan masalah kecantol dengan lagi, enggak, masih hidup apa mati pertanyaannya. Terus sama temanku dibilang masih hidup, dia masih hidup dan dia menjalani hubungan baru dengan lelaki lain. Aku bisa minta tolong kah agar dia pulang, kasihan anak-anaknya, kan tidak ada yang ngurus, dengan suaminya aja setiap hari kerja pagi sampai sore. Itu ya sudah tak bantu, 1 minggu lagi dia pulang kok. Pulangnya itu sebenarnya bukan karena temanku, ya memang dibantu sama temanku, tapi lebih dominan uangnya sudah habis gitu aja. Dan lumayan juga tabungannya di bawah itu. Biasanya pelet kayak gitu tuh rata-rata yang kupahami 65% tuh mereka mencarinya harta dulu. Kalau masalah hati itu ya ada mungkin sekitar 15 sampai 20%, tapi 65% rata-rata finansial yang dicari. Yang banyak ya kayak gitu ya, Banyak yang ngincar-ngincar harta kayak gitu ya. entah di sini, entah di Pulau Jawa, entah di Pulau mana, itu banyak bro. Tapi caranya sama semua ya pasti ya. Ada yang Beda-beda ya. Heeh. Misalnya kayak suku A sama suku B gitu. Kayaknya caranya ada yang berbeda. Ada juga yang celana dalam itu bisa kan jadi apa, alat apa bahasanya, Apa nih namanya? mediatornya. Ya medianya apa, media lebih Iya, medianya. bisa tuh. Iya. Iya. Celana dalam wanita sama rambut biasanya itu. Yang pada umumnya ya foto itu. Foto. Itu kan paling sering Utama digunakan. itu kan semisal jembatan itu yang paling dekat dan lebih enak dijalani kalau foto itu. Berarti yang mau foto terus diberikan boneka-bonekaan terus ditusuk sama jarum atau paku gitu. Itu maksudnya santet. Oh santet. Iya. Itu kayak dibungkus itu kan. Iya, Tadi kita dibungkus terus ditempelkan fotonya. itu kan dibuang langsung itu. Makanya kan susah orang kadang mendapatkan. Biasanya Susah kayak itu gitu. semua. Dikasih nama, kalau enggak Itu di belakang fotonya biasanya. habis itu dikasih darah. Aku pernah lihat itu. Oh, ditetesin darah gitu. Iya pernah juga ada yang kayak gitu. Karena kata orang-orang dulu tuh kan, misalkan kita ngasih foto ke orang tuh harus fotonya ini harus dicucuk dulu. Iya. Agar Begitu enggak real gitu loh. Iya. Harus- Kalau harus orang kita dulu cucuk pasti kayak gitu. Pasti kayak gitu. Takutnya. Takutnya. Biar kecil lagi kalau cucuk. Dan sama juga dengan orang suku Jawa itu kan mereka mempunyai pasaran potong. Oh iya. Mereka tidak bakal mau. Iya, Makan pasti potongnya itu kecuali sama calon mertua. Kalau sama temen kayak gitu tidak bakal mau. Oh, pasangan. Beton maksudnya. Iya. Semen. Nah, itu beton. Lagi ini. Dah. Ketik itu kayak ini ya. Yang boneka-bonekaan itu ya. Yang satu itu boneka apa? Yang cucuk-cucuk itu voodoo ya. Voodoo. Itu penyebutan. Iya, nama bonekanya. Yang boneka itu kayak dari kain wol, benang wol gitu loh, Iya. Pak, dicucuk-cucuk. Yang kayak punya Roy Kiyoshi kan. Yang dicucuk tangannya nanti tangan Iya, yang ke tangan sakit. ya sakit. Itu kan lebih ke barang-barangnya paranormal kan Iya. biasanya kayak gitu tuh. Biasa pakai apa ya dia? Pakai itu aja sih ya medianya. Medianya rata-rata itu. Kadang ada juga kayak apa? Dia cuma kain mori dibungkus macam kayak pocong gitu. Ya itu juga ada. Diwujudkan kayak pocong tapi apa?
jatuhnya sama aja kayak boneka. Iya. Kan medianya kan. Bener, medianya aja. Jenglot juga kan, jenglot Bisa. media itu. Itu kalau jenglot itu bukan media sih, itu maksudnya alat. Oh, alatnya untuk ngirimnya. Iya, betul sekali. Perantaranya gitu. Ya perantaranya. Dan itu termasuk yang Banaspati juga. Betul sekali. Kurirnya dong. Oh, yang kurirnya. Kurir loh. Bahasanya kurir. Berarti antarkan barang gitu ya. bisa. Yang 22 gram gitu. Pakai apa? Ada APK-nya sekarang. Apa? Ada APK-nya. APK-nya apa? Ada di sini. Oh, iya. Anu apa? Kirim-kirim barang 2 gram. Macam-macam bed kan datang. Yuk, masuk. Tadi kan Pak. Jelas banget nih. Apa? Jelas banget. Apa? Kayak apa? Ya makanya tuh. Masa? Loh, Iya, udah dengar? jelas banget pas kamu ngambil minuman tadi. Dua kali. Mungkin. Udah tahu. Enggak tek Nah, tek makanya bilang ya masuk. Iya. bisa gini aku tadi tuh gini aku. Ya berarti itu. Mungkin itu loh. Itu kan Positive Kayak thinking. Parno kan. Iya. Positive thinking aja. Komentar ya? Komentar ya? Nanti kayak kemarin. Nanti malah Oh. kerja. Tapi betulan loh itu ternyata. Aku ngeliat yang pas ngedit video kemarin tuh. Oh, kelihatan jelas. Kelihatan jelas kayak orang jalan. Ya lah, setelah lo rinding lagi lah. Serius. Aku kan ngomong sama Ana itu aja loh, kedengaran walaupun kecil pas aku ngedit tadi siang. Kan ngedit lagi loh. Penasaran aku slide kan, set, oke orang jalan gitu. Tapi cepat, agak cepat. Cuman bayangannya itu jelas, kayak gini. Jelas bayangan. Dari mana? Dari sini ya? Ya dari sini ke situ. Oh, sini ke situ ya. Heeh. Masuk berarti. dia? Masuk. Masuk. Dari sini ke situ. Heeh. Kalau melewati depanku memang. Berarti dia gini kayaknya, kan 2 kali tuh, ya kan? Berarti dia dari situ masuk ke dalam situ, habis itu keluar. Kan 2 kali tuh. Iya. Ya redupnya kan dua kali lampu. Oh iya. anjir. Masalahnya lampu ini kalau mati Itu kan warna terusnya. langsung ganti warna seharusnya. warna putih harusnya. Ah. Terang tas. Ini kok nasi kuning? Aku ngomong sama Aji ini apa ini kenapa? Kan kamu udah ada ya kemarin ya? Enggak ada. Pas bukan kan kemarin aku gantikan kamu tuh jadi Hmm. kameramen. Itu paling gila tuh. Baru kali ini loh di studio ini. Gak nih. masuk akal itu sumpah. Kumpul di sini. Kumpul di sini. Gak tahu kalau itu. Ya, kurang paham juga. Kurang paham juga sih. Cuman ya baru kali ini juga kayak gitu. Biasa kan kita podcast kan ya aman-aman aja kan, biasa-biasa aja. Ini kok sumber ini. Wow. Masis boleh lah. Ada cerita lagi kan bisa. Boleh lah. Next lah kita. Iya. Terus ini kan masih mengarah ke ilmu hitam kan? Terus yang kayak gitu tuh apa sih efek sampingnya itu pada aku kayak misalnya nih aku kirim ke Aji, bahasanya Aji ini sudah mati nih, bahasanya kayak gitu. Pasti kan lambat tahun si aku ini nggak bakalan ngono lagi. Terus apa sih jangka panjangnya gitu? Jangka Efeknya? panjang efek ke kamunya. Nah, ke akunya gitu tuh. Lebih tepatnya itu apa? Perekonomian. Oh, bisa gitu juga ya. Ya, lebih tepat. Kita Resikonya ya. Ya, resikonya. Ternyata kirain ya sudah aman aja. Aman sudah. Bahasanya kan aku sudah jatuhkan Aji ini, udah berarti aku udah kedepannya udah pasti aman kayak gitu ya. Hitungannya gini, ibaratnya kita pakai jasa orang kita bayar. Nah, itu pun mereka. Mungkin kayak gitu. Nah, pasti ada embel-embelnya lah misalkan kita main sama hal-hal gitu kan. Dan mungkin kita cuma itu aja. Apalagi perjanjian dengan darah. Nah, Iya. Itu Itu paling maksudnya darah itu. Itu paling bahaya sudah kan. Kan kita kan nggak usah lah kayak pakai perantaranya lah yang bayar pakai darah. Kita aja kalau ada yang minta bayaran darah aja kan nggak boleh juga itu kan. Kita Iya. turutin. Iya. Pokoknya jangan lah.
Misalnya kayak memang kita nggak pakai dia nih, tapi dia kayak minta sama kita gitu. Kan biasa ada yang sering kayak gitu kan. Tapi ya rata-rata kayak gitu, kayak misalnya jadikan tumbal pasti orang terdekat. Kalau misalnya kayak orang berkeluarga nih, entah anaknya kah atau istrinya kayak gitu ya. Oh, kalau pakai tumbal itu biasanya semacam pesugihan. Oh, persediaan. Kalau ilmu hitam tuh ada tapi kok minim banget. Tapi kalau minta tumbal itu rata-rata pesugihan. Persediaan. Iya. Dan pesugihan itu macam-macam, Bro. Macam-macam. Banyak. Kayak tuyul itu sebenarnya enggak kita minta ya ke orang yang mempunyai, enggak, kita beli. Iya. Dan belinya itu enggak satu sampai dua sampai 10, enggak. Kadang sampai ratusan. Banyak gitu Iya. Dan ada juga tuyul go internasional. Wow. Disebar. Ini serius. Kadang semisal ini semisal aku mau melihara tuyul gitu ya. Aku pengen menghasilkan lebih banyak. Jadi aku jalanlah ke Amerika sana. Keturunan di sana. Nanti per setahun sekali apa berapa tahun sekali aku sini kamu tak jemputin pulang. Tapi uangnya tetap iya, uangnya tetap berjalan. Tapi asli uang kan ini. Asli. Ada juga tuyul gue internasional. Iya, aku juga awalnya tidak percaya. Habis itu temanku yang dulu kerja di sini, kan dia pas pulang kampung sama dia dikasih tahu. Nah, yang punya tuyul yang aku bilangin, sampai tuyulnya ada yang di Malaysia segala, di Singapura juga ada. Nah, kok bisa aku bilang? Ya, dia dunia itu banyak di sekitar beberapa negara. Terus efek sampingnya dia melihara tuyul itu apa? Efek samping ke istri biasanya. Istrinya tambah kurus. Kan tuyul kayak gitu pasti minta nenen. Oh. Kalau umumnya orang nenen, kalau bayi nenen, itu kan sama sih AAC. Awalnya kan dari darah. Dan tuyul itu yang dihisap darah juga. Pikiran. Gimana sih? Main bener ini. Kalau misalnya kayak tadi tuyul, terus apa aja sih selain tuyul? Babi ngepet? Iya, babi ngepet. Oh, termasuk juga. Ya itu termasuknya pesugihan. Cuman itu biasanya dia kayak apa ya ritualnya tuh? Macam-macam kalau ritualnya. Kan nggak mungkin nih cuma nyalakan lilin aja bisa langsung jadi. Kan pasti ada kayak caranya, Oh, sama semacam caranya. kayak bacaan gitu kan? Iya, Iya. ritual sebelumnya kan. Hmm. Ya jatuhnya tata caranya lah. Iya, tata caranya. Kan nggak mungkin kayak nyalakan lilin aja langsung jadi babi. Kayaknya biasanya kalau apa babi ngepet gitu ada bacaannya sendiri untuk dia merubah wujud gitu loh. Tapi kalau lilinnya mati tuh memang jadi manusia lagi ya? Bukan jadi manusia, lebih tepatnya emergency. Kayak apa? Dia itu kayak mau tangkap gitu loh, sudah dikejar-kejar warga gitu loh. Jadi itu yang itu kan. Itu sebenarnya ngasih kode aja sama yang jaga. Jadi semisal lampu apa lilinnya apa apinya itu goyang terus, itu harus ditiup karena mati. Nah, babinya ngepet itu langsung hilang. Hilang, Iya. bukan berubah. Enggak, bukan berubah. Hilang. Oh betul, cuma di film-film aja ya? Ah. Ciri-ciri itu gimana? Ya, Kalau ciri-ciri. tahu nggak? Kalau kayak apa sih namanya nih? Misalnya kita kayak ngeliat babi biasa kan, oh kayak gini. Ternyata kalau babi ngepet tuh bentuknya kayak gini. Kalau ciri-cirinya itu kayaknya hampir sama aja sih. Sama aja tuh Ya, babi. cuma bedanya kalau babi hutan itu kan dia jarang ke kampung. Iya, jarang. Kayaknya ciri-cirinya lebih tepatnya cuma di situ aja. Ke kampung, habis itu dia mepet-mepet kayak apa pembuangan air gitu loh. Tempat-tempat pembuangan air kayak gitu. Dia mau ngendus-ngendus kan gitu. Babi ngepet. Kan bukan, kalau pesugihan kan bukan kayak dari tuyul sama babi ngepet ya. Iya, Kayak warung-warungan kan ada juga, kayak warung makan Iya. gitu kan. Oh iya.
air liur. Dia katanya pocong tuh. Iya. Yang di mediumisasi siapa itu yang pocong tuh masak tuh? Siapa Di mana ya dulu ya? Ada yang Dunia lain kan di mana kan dulu tuh ya? kalau aku nonton di potongan TikTok yang apa, orang makan terus di depannya ada pocong. Astagfirullah. Itu kan kita kan dulu sudah tahu Ada kan ilustrasinya. Ya ilustrasi itu maksudnya. ilustrasi cuman ya ngeri juga. Iya. Kan macam-macam ada kayak orang apa nih ngirim, aku sempat lihat di TikTok juga. Dia ngirim entah apa wujudnya tuh ya, namanya ilustrasi ini nggak jelas kan ilustrasi kan. Jadi ceritanya tuh misalnya ada orang datang ya sekitar 5 meter dari depan warungnya tuh ya makhluknya tuh lewat. Jadi kecium lah aromanya kayak bau busuk loh. Jadi orang yang mau datangin nggak selera makan gitu nah. Langsung muter balik. Kan ada juga kayak gitu. Oh itu jatuhnya ya iri, iri jatuhnya. Oh ada, aku sempat pernah dengar cerita di dengar apa? Iya dengar di potongan TikTok. Orang tuh beli bakso kan. Terus centong bakso itu mau nyeduk sayur malah ada ini Celana dalam. celana dalam ya. Ya, itu ada juga. Itu benar-benar Itu apa? Jatuhnya? Itu jatuhnya pengasihan apa? Penglaris. Penglaris ya. Itu di tempatku ada juga dulu tuh warung baru, warung bakso kan. Pas rame-ramenya bilangnya bibiku sih, pas ngambil uangnya itu pas diangkat itu tuh ada celana dalam. Kelihatan potong ya, habis itu langsung mati. Dengan alasannya, maaf kejatuh, apa tidak sengaja jatuh. Oh, berarti nggak sengaja. Berarti orang ini ya, orang ini nggak sadar juga kan, kecewa juga kan, ya ketahuan lah. Iya. Cuman kan ciri-cirinya kalau orang-orang pakai pesugihan yang kayak ludah pocong, macam-macam tuh kan. Ya, Terus ada juga ini apa yang bakul nasi dilangkain, iya dilangkain, kalau nggak didudukin kayak gitu. Ada juga. iya itu ada yang pakai anunya ibu-ibu tuh kan. Iya. Cairan Tempat juga di sini. Hmm. Tempatnya diikat sini. Terus tuh ada semacam tempatnya yang masuk ke Bakul, bawah. bakul. Masuk Terus dia ke ada dalam. ya ada juga gitu. Macam-macam pokoknya. Ya itu kan yang aku bilang itu kalau apa nih namanya kayak tempat cuci piring, tempat dia masak di dalam tertutup kita nggak pernah lihat, ya itu bisa kita curigai. Takut dicurigai. Ya curiga kan nggak apa-apa lah, ya lo Menuduh jangan. Ya, betul. Menuduh jangan. Tadinya boleh, tapi jangan. Dan itu kan juga ada juga sudah doa-doanya kan supaya apa nih makanan nih jadi aman-aman aja gitu loh. Jadi makanya di agama itu kan kalau kita sebelum makan harus berdoa. Pertama kan ya lebih tepatnya itu. Sarung mang sarung. Iya. Oke, balik lagi ke salutnya. Agar kita makanannya kita makan lebih barokah itu pertama. Yang keduanya untuk menangkal yang gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong masalah apa tadi kamu nasi terus didudukin Iya. Apa sih apa namanya? kayak gitu Jongkok. di jongkok apa di Ya, ini tuh Iya. itu tuh ada bro pelet dia media apa alatnya itu mediator apa alat itu tuh mensnya cewek bukan Dia darah tuh sudah darah mens kan tadi juga yang cairannya aja kan. habis itu sperma juga serius aku udah bohong Diaduknya situ. iya Ya yang kulihat itu. Yang kulihat itu. itu serius itu banget itu maksudnya Kalau yang itu yang apa nih cewek ini dia suka sama cowok itu loh. Jadi dikasihnya itulah. Padahal cuma nasi sama kecap aja dikasih makan ke cowoknya itu tuh. kayak ada filmnya ya Ada. Aku ngeliat potongannya di TikTok. Tapi itu aslinya ada memang Ih, kok kayak anu ya? Aku yang liatnya kayak jadi gitu loh. Habis itu kan yang karena kita akan melihat bro. Iya, yang di filmnya itu kan habis itu yang kan ceritanya laki-lakinya nih sudah termakan itu kan, jadi tergila-gila lah tuh ceweknya itu. Si yang anaknya ini dia suruh punya anak. Oh sudah mulai. Nah, aku lihat di TikTok itu.
Jadi anaknya ini kayak nolongin bapaknya, nah gara-gara bapaknya tuh kayak tergila-gila betul sama yang ceweknya itu. Diobatin lah, didatangkan ustadz macam-macam. Pas udah dimuntahkan itu kan, woi keluar semua itu. Oh, Langsung. berarti si cowok ini sudah berkeluarga. Sudah. Terus dipelet sama dia Ibu-ibu. bahasa, oh ibu-ibu. Ah. Oh gitu. Janda tirang. Oke, oke, oke. Kira aku dipelet sama istrinya yang dulu, maksudnya masih pacaran gitu. Udah. Oke, oke. Cuman aduh, jijik sendiri ngelihatnya udah. Iya, karena kita kan melihat itu. Sudah ngelihat kan. Mungkin kalau kita nggak tahu ya, wah makan nasi sama kecap kok nikmat banget gitu. Nikmat ini gua nih. Pokoknya dia kan ya setengah jongkok lah kayak gini lah. Nah, di bawah ini nasi sudah. Jadi keluarlah cairannya itu sambil dibaca-bacainnya apa. Nah. Banyak cara apa kayak pelet kayak gitu sebenarnya. Kalau anu kayak sampai tanda-tanda ada orang ngirim santet ke kita tuh biasanya apa gitu? Tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Iya, tanda-tanda. Yang lebih umum. Iya, iya, Yang lebih umum. Yang lebih umum ya, lebih utama di aura, Aura kita gitu ya. aura rumah, Oh, rumah. suasananya gitu Iya. ya. Kadang kayak ada petasan di atas genteng kayak gitu. Biasanya aura rumahnya gitu. Itu kalau kita sadar ya. Iya. Kalau kita nggak sadar kan tiba-tiba kok aura rumah nih beda. Iya. Gitu. Kayak dilempari gitu ya. Dilempari batu gitu. Enggak sih. Meledak. Kayak meledak gitu. Jas. Kayaknya puyeng mau mercon. Tuh, tuyuk. Aduh, apa ginjal pecah? Ketinggian terbang. Kayak orang dulu kalau tidur tuh jam 12 ke atas. Terus tidurnya tuh nggak boleh diranjang, Di bawah. harus level sama tanah. Dari aturan dulu. Kalau ngomongin dari Asik lah. Tapi Dari ya, Allah. aku juga pernah dengar cerita orang sih, cerita apa bahasa ya mistik, Iya. magic itu dia nggak bisa sinkron dengan tanah. Kalau maksudnya kayak kirim-kiriman santet gitu kan. Nah, ada atmosfer apa gitu dong? Gitu katanya kata orang dulu tuh. Lupa aku namanya. Oke. Sudah jam 1 lewat dah. Sudah terlalu malam juga ya kan? Iya. Mungkin pembahasan kita sudah cukup sampai sini aja ya. Oke, buat teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan kita di OTM obrolan tengah malam. Jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, dan juga subscribe. Oke, see you next time. Bye-bye.